Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa, wa sa'adatul ulama il-fudala, wa jami'il hadirin al-ahibba il-a'izza, rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah. وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. Kepada segenap umat Islam rahimakumullah, pada malam hari ini, malam ganjil dari malam ke-25 di bulan suci Ramadan, beruntung Anda semua. Sekali lagi beruntung Anda semua. Sekali lagi beruntung Anda semua bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, di majlis yang bersejarah ini, di majlis yang penuh keberkahan ini, yaitu majlis dari Islamic Center Indonesia di Kuitang yang dibangun oleh Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah, Al-Imamul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bagaimana majlis ini dibangun oleh beliau di zaman perjuangan kemerdekaan, di zaman Belanda, di zaman Jepang, dan dijadikan sebagai benteng dari pertahanan akidah umat Islam. Yang kemudian dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu almarhum wal maghfurullah Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala wa ardah. Dan alhamdulillah, kali ini dilanjutkan oleh cucu daripada pendiri Islamic Center Indonesia di Kuitang ini, yaitu Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi hafidhahullahu ta'ala wa ardah, yang selalu didampingi oleh putra beliau tercinta yang akan terus melanjutkan perjuangan daripada ayah, kakek dan datu-datunya, yaitu Akhil Aziz Sayyidil Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi hafidhahullahu ta'ala wa ardah. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah sepatutnya lah pada malam hari ini kita kumpul di majlis seperti ini. Majlis yang begitu mulia, majlis yang penuh keberkahan, majlis yang ditinggalkan oleh salaf kita yang salihin. Mudah-mudahan tidaklah Anda pulang nanti dari tempat ini kecuali dosa Anda semua diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, hajatnya digobulkan, dan segala urusannya dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sekeluarga dari Tanah Suci merasa iri dengan duduknya Anda di majlis yang begitu mulia dan berkah ini. Saya teringat bagaimana ayah Anda tercinta Sayyidil Walid Sayyid Hussein Muhammad bin Syihab yang dulu selalu dengan setia melayani daripada pendiri majlis ini, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ayah Anda dulu bersahabat dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Bagaimana ayah Anda selalu hadir di tempat ini, selalu melayani dengan penuh ketulusan dan keikhlasan daripada pendiri majelis ini. Dan alhamdulillah, ayah Anda tidak pernah lepas dari doa, dari restu, dari arahan dan petunjuk, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Faqir juga merasa mendapatkan keberkahan tersebut. Al-Faqir merasakan mendapatkan dorongan yang luar biasa untuk mencintai agama. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu sebabnya adalah keberkahan yang disebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia ini. Karena itu kepada seluruh jamaah kaum muslimin, sekali lagi saya sampaikan beruntung dan beruntung, sekali lagi beruntung. Maka itu yuk semuanya, saya ingin ajak
melalui kesempatan yang mulia ini, ayo mari kita cintai para habaib, kita cintai para zuriyah Rasul, kita cintai yaitu pada mereka semua yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Nabi di mana beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, taraktu fikum mustaqbalin, aku tinggalkan bagi kamu sekalian dua peninggalan yang maha berat. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim yang isinya dijelaskan dengan rinci oleh hadis Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kata Nabi adalah itrati ahli baiti, yaitu keturunanku yang mana mereka merupakan ahlul baitku. Jadi sekali lagi, itrah Nabi, keturunan Nabi, zuriyah Nabi merupakan peninggalan Nabi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendampingi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu sudah seyogianya lah para habaib yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mendampingi Al-Quran dan As-Sunnah, untuk selalu memegang panji Rasulullah di dalam membela Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam menjaga Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam memelihara Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu para habaib keturunan Rasulullah, termasuk guru-guru kita yang saat ini hidup bersama kita, ada ayahanda Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, dan masih banyak habaib-habaib yang lainnya, yang tua, yang muda, yang terus melanjutkan daripada perjuangan datu-datunya Rasulullah. Begitu juga dari keluarga besar Kuitang ini, luar biasa. Begitu banyak keluarga besar dari Kuitang ini, anak cucu menantu yang sampai hari ini terus berjuang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada Habib Idrus bin Hasim Al-Attas dan putranya Habib Ali bin Idrus bin Hasim Al-Attas. Begitu juga ada keluarga besar daripada Habib Naufal bin Jindan yang juga merupakan keluarga besar daripada majelis Kuitang ini. Itu ada Habib Jindan, ada Habib Ahmad, dan juga yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi dari turunan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, baik anak cucu menantu telah melahirkan dai-dai yang cukup handal dalam menebarkan dakwah di negara Republik Indonesia ini. Karena itu kepada segenap jamaah kaum muslimin, jangan jauh dari habaib, jangan jauh dari keturunan Rasulullah yang selalu istiqamah di jalan Allah. Begitu juga jangan lupa, jangan pernah tinggalkan para ulama yang merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi di sini ingin saya tekankan, habaib pemegang panjinya Rasulullah, penjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama adalah pewarisnya para nabi, termasuk pewaris ilmu dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu habaib dan ulama harus kompak, harus bersatu. Jangan mau diadu, jangan mau dipecah belah. Ayo kita pimpin umat Islam, kita jaga umat Islam, kita pelihara umat Islam, kita lindungi umat Islam dari segala serangan-serangan musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan mereka, menghancurkan akhlak mereka, menghancurkan syariat mereka, menghancurkan kehidupan mereka. Sudah seyogianya lah para ulama dan para habaib tampil maju ke depan untuk membela nasib umat yang ingin dizolimi oleh siapapun. Begitu juga umat Islam wajib untuk selalu mencintai habaib dan ulama. Wajib untuk selalu menghormati habaib dan ulama. Wajib untuk selalu membela mereka dari segala bentuk penistaan dan penodaan. Jangan biarkan habaib dan ulama kita dihina, dinista, dilecehkan, dicaci maki. Manakala orang sudah meninggalkan habaib dan ulama, apalagi menghinakan habaib dan ulama, maka tunggu kehancuran mereka. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan yang tinggi kepada segenap habaib dan ulama, khususnya keluarga besar daripada Sahibul Magam di Islamic Center Indonesia di Kuitang ini. Keluarga besar, anak cucu keturunan daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atas segala perjuangannya,
pengorbanannya di dalam menjaga umat, di dalam membela agama Islam, di dalam menegakkan panji-panji datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga meminta kepada umat Islam untuk selalu mendoakan keluarga besar Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan apresiasi dan juga penghargaan kepada seluruh kiai, seluruh ulama tanpa terkecuali yang selama ini telah berjuang dengan caranya masing-masing di dalam membela Islam. Tidak apa kita punya cara yang berbeda, tapi semua tujuannya satu, tujuannya sama untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita berjuang dengan apa yang kita mampu untuk lakukan. Dan akhirnya saya ingatkan kepada segenap umat Islam dimanapun Anda berada, jangan lupa di dalam memohon kepada Allah kita harus sabar dan tegar, dan kita harus selalu memanjatkan doa. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wasta'inu bis sabri was salah, yaitu berlindunglah kepada Allah, mohonlah kepada Allah dengan sabar, dengan menegakkan sholat dan dengan berdoa. Doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. La yuraddul qada illa bid-du'a. Qada itu tidak bisa ditolak ataupun diubah kecuali dengan doa kepada Allah, dan Allah lah yang punya hak untuk merubah segalanya. Karena itu sekali lagi yuk kita jadikan doa khususnya di malam ini, malam ganjil, malam 25 Ramadan. Kita jadikan doa kita sebagai senjata kita untuk melawan musuh-musuh kita. Kita mohon kepada Allah, kita munajat, panjatkan doa agar Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Allah hancurkan mereka yang telah menghina agama Islam, mereka yang menghina ulama, mereka yang memfitnah ulama, mereka yang menebarluaskan kebohongan, mereka yang menebarluaskan kezaliman, agar mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Dan malam ini kita mohon kepada Allah, munajat dengan penuh khusyuan agar para habaib dan ulama dilindungi Allah, diberkahi Allah, dan diberikan kemenangan dalam perjuangannya. Dan mohon kepada Allah agar umat Islam di Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu sekali lagi sebelum saya akhiri, kepada seluruh umat Islam, ikuti komando ulama, ikuti arahan ulama, jangan meninggalkan ulama, jangan bergeser dari para ulama. Dan akhirnya secara khusus kepada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang selama ini selalu menasihati saya, yang selama ini selalu mendoakan saya, yang selama ini walaupun dari kejauhan beliau tetap ingat kepada saya dan memberikan semangat dalam perjuangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Jazakumullahu khairal jaza. Jazakumullahu khairal jaza. Saat ini tidak ada yang saya harapkan yaitu daripada perjuangan ini kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan ini semua tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjaga Islam, membela Islam, menjaga umat, membela umat agar mereka tidak direndahkan oleh musuh-musuh Islam. Dan akhirnya sebagai penutup pada kesempatan ini saya ingatkan sekali lagi kepada semua, hati-hati dengan gerakan-gerakan komunis PKI gaya baru yang selalu ingin mengadu domba antar ulama, antar habaib. Ingat, ciri-ciri komunis, ciri-ciri PKI, mereka benci habaib, benci ulama, benci syariat, benci Islam, musuh agama, dan menghalalkan segala cara untuk memporak-porandakan agama Islam yang kita anut ini. Ayo mari, rapatkan barisan, satukan potensi dari tanah suci. Saya akan selalu mendoakan Anda semua agar selalu diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah. Dan Anda di sini jangan lupa untuk doakan kami agar segera bisa kembali ke tanah air dengan pembelaan dari Allah, penjagaan dari Allah, kemenangan dari Allah untuk kembali berjuang bersama Anda semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dan akhirnya tidak lupa saya mohon maaf kepada seluruh habaib, seluruh ulama, dan seluruh umat Islam
Kalau dalam sepak terjang saya selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin kita berbeda di dalam cara menyampaikan dakwah. Berbeda di dalam cara untuk menegakkan Islam. Tapi saya yakin semua habaib dan ulama yang istiqamah di jalan Allah. Walaupun mereka berbeda-beda cara. Tapi tujuan mereka tetap satu. Untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi. Sallu ala Nabi. صلوا على النبي صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada keluarga besar Islamic Center Indonesia di Kuitang. Terima kasih kepada semua para habaib, para kiai, para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Karena begitu banyaknya mereka yang hadir di majelis yang mulia dan penuh keberkahan ini. Dan sama sekali tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah saya kepada mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.